Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pangan, aku Intan Fadini. Hari ini aku akan menelusuri mengenai wadah ilat sapi. Pernahkah kalian mencicipi kue yang lembut dan manis seperti wadah ilat sapi? Kue yang lembut dan manis yang bentuknya mirip lidah loh, ternyata menyimpan cerita yang menarik. Bukan hanya tentang rasa, tetapi juga tentang sains, khususnya kimia pangan. Bu Nur Hayati, salah satu pembuat wadah tradisional, percaya bahwa fermentasi dapat membuat adonan menjadi lebih mengembang. Benarkah itu? Secara ilmiah jawabannya ya, karena pada proses fermentasi oleh mikroorganisme menghasilkan gas karbon dioksida yang terperangkap dalam adonan, sehingga menciptakan rongga-rongga kecil. Hal inilah yang membuat tekstur menjadi lebih empuk dan mengembang. Namun ada bahan pengembang lain yang sering digunakan secara turun-temurun dan cukup kontroversial. Masyarakat menyebutnya dengan nama unik, yaitu kuncing kuda. Bukan karena asalnya, tapi karena aromanya yang menyengat saat dipanggang. Namanya mungkin ekstrim, tapi faktanya ini adalah amonium bikarbonat dan natrium bikarbonat. Amonium bikarbonat saat dipanaskan akan menghasilkan amonia, uap air, dan karbon dioksida. Sedangkan natrium bikarbonat saat bereaksi dengan asam, misalnya asam sitrat, maka akan menghasilkan natrium sitrat, gas karbon dioksida, dan uap air. Gas karbon dioksida yang dihasilkan dapat membuat adonan mengembang, tapi gas amonia lah yang menyebabkan aroma pesing yang menyengat. Jika dosisnya berlebihan, maka baunya akan tajam, sehingga kue menjadi tidak layak untuk dikonsumsi. Bahkan paparan dari amonia yang dalam jumlah tinggi maka akan menimbulkan iritasi pada sistem pernapasan. Berdasarkan penelitian dari Pambudi dan Wijenarko 2015 pada kue tradisional Bagia, dari data tabel yang telah diberikan menunjukkan bahwa kombinasi dari 2% natrium bikarbonat ditambah 1,5% amonium bikarbonat memiliki skor tertinggi, yaitu 0,61 pada uji organoleptik. Dari data tersebut, artinya tekstur, aroma, rasa paling disukai panelis konsumen pada dosis ini. Dosis ini menurunkan nilai sensorik drastis akibat aroma yang menyengat, karena menghasilkan tekstur yang ringan dan aroma yang masih bisa ditoleransi. Tapi jika dosisnya berlebihan, maka akan menurunkan nilai organoleptik yang sangat tajam akibat aroma yang menyengat. Lalu bagaimana solusinya untuk wadah ilat sapi? Solusinya, kita memiliki dua jalur. Jalur yang pertama, tetap menggunakan amonium bikarbonat tapi dalam dosis yang rendah dan dikontrol suhu serta waktu panggangnya. Tambahkan daun pandan atau jeruk purut untuk menutupi aroma. Kemudian jalur yang kedua dengan membuat formula alternatif yang lebih aman tanpa menggunakan amonium bikarbonat. Misalnya seperti ini, 1,2% natrium bikarbonat, kemudian 0,3% asam sitrat yang biasanya berasal dari jeruk nipis, kemudian yang ketiga 0,5% ragi instan, dan yang keempat air tape sebagai sumber fermentasi alami. Setiap bahan dipilih dengan pertimbangan ilmiah dan keberlanjutan lokal. Yang pertama, natrium bikarbonat dipilih karena menghasilkan gas karbon dioksida tanpa meninggalkan residu bau. Yang kedua, ada asam sitrat dari jeruk nipis dipilih sebagai pengganti asam alami. Yang ketiga, ada ragi instan dan air tape dipilih karena menghasilkan gas karbon dioksida tambahan sekaligus mempertahankan cita rasa tradisional Banjar. Proporsi bahan ini berdasarkan nilai sensorik dari studi sebelumnya agar aroma dan tekstur tetap disukai. Untuk UMKM dapat diimplementasikan dengan yang pertama, melakukan pelatihan sederhana, yaitu dengan mengenalkan bahan, kemudian cara dosis, dan suhu panggang. Kemudian yang kedua, dengan melakukan edukasi keamanan pangan, yaitu dengan memahami peraturan BPOM nomor 11 tahun 2019. Kemudian yang ketiga, melakukan branding, yaitu wadah sehat tanpa aroma pesing, cocok untuk semua usia. Kemudian yang keempat, dengan melakukan kolaborasi bersama Dinas Kesehatan dan komunitas kuliner lokal. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.